Oke teman-teman, materi saya pada pertemuan kali ini yaitu pemeriksaan aset tetap. Nah, langsung saja kita masuk di materinya. Nah, sifat dan contoh biaya dibayar di muka dan pajak dibayar di muka. Biaya dibayar di muka dimaksudkan sebagai biaya yang telah terjadi yang akan digunakan untuk aktivitas perusahaan yang akan datang. Nah, contoh dari perkiraan yang bisa digolongkan sebagai biaya dibayar di muka adalah ada dua. Yang pertama, premi asuransi, dan yang kedua, sewa dibayar di muka untuk masa 1 tahun yang akan datang. Nah, biaya lain-lain dibayar di muka, misalnya biaya iklan di radio, televisi yang berdasarkan kontrak, dan lain sebagainya. Sekarang, pajak dibayar di muka adalah pajak yang dibayar oleh perusahaan setiap bulan atau dipotong dan juga dipungut oleh pihak ketiga dan akan diperhitungkan sebagai kredit pajak di akhir tahun atau di akhir bulan. Nah, contoh dari pajak dibayar di muka adalah satu yang PPh 22, terus PPh 23, terus PPh 25 dan lain sebagainya. Nah, tujuan dari pemeriksaan biaya dan pajak dibayar di muka yaitu yang pertama untuk memeriksa apakah terdapat internal control yang cukup baik atas biaya dan pajak dibayar di muka. Terus kedua, untuk pemeriksaan apakah biaya yang mempunyai kegunaan untuk tahun berikutnya sudah dicatat sebagai biaya dibayar di muka. Terus yang selanjutnya, ketiga, untuk memeriksa apakah biaya dibayar di muka yang mempunyai kegunaan untuk tahun berjalan telah dibebankan atau dicatat sebagai biaya tahun berjalan. Keempat, untuk memeriksa apakah pajak dibayar di muka didukung oleh bukti setoran pemungutan pajak yang sah dan lengkap sehingga bisa diperhitungkan sebagai kredit pajak pada akhir periode. Terus yang kelima, untuk memeriksa apakah penyajian biaya dan pajak dibayar di muka dalam laporan keuangan sudah sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Nah, beberapa ciri internal kontrol yang baik atas biaya dan pajak dibayar di muka adalah 1 atau A. Setiap pengeluaran untuk biaya dan pajak dibayar di muka diotorisasi oleh pejabat perusahaan yang berwenang. Terus bagian B, setiap pengeluaran untuk biaya dan pajak dibayar di muka didukung oleh bukti-bukti yang sah dan lengkap. Misalnya polis asuransi, perjanjian sewa menyewa, kontrak untuk advertensi, surat setoran pajak, faktur pajak masukan, dan lain sebagainya. Nah, biasanya biaya dibayar di muka yang mempunyai masa manfaat kurang dari atau sama dengan 1 tahun disajikan sebagai aset lancar, sedangkan yang masa manfaatnya lebih dari 1 tahun disajikan sebagai aset tak lancar. Nah, sedangkan pajak dibayar di muka bisa disajikan sebagai aset lancar atau di offset dengan utang pajak yang sejenis. Terus lanjut, prosedur pemeriksaan biaya dan pajak dibayar di muka yang disarankan. Prosedur pemeriksaan dibayar atas prosedur compliance tax dan prosedur substantive tax. Prosedur pembahasan prosedur pemeriksaan untuk substantive tax akan dibagi dalam beberapa bagian, yaitu sewa dibayar di muka, premi asuransi dibayar di muka, biaya advertensi dibayar di muka, dan pajak dibayar di muka. Prosedur pemeriksaan untuk compliance tax yang pertama, pelajari dan evaluasi internal control atas biaya dan pajak dibayar di muka. Nah, dalam hal ini internal control questionnaires yang digunakan tercangkup dalam internal control questionnaires atas pengeluaran kas dan setara kas. Terus yang kedua, tarik kesimpulan
mengenai internal control atas biaya dan pajak dibayar di muka. Jika dari tes transaksi auditor tidak menemukan suatu kesalahan, maka auditor bisa menyimpulkan bahwa internal control atas biaya dan pajak dibayar di muka berjalan efektif. Nah, prosedur pemeriksaan substantif sewa dibayar di muka ada beberapa. Yang pertama, minta rincian. Terus yang kedua, cek ketelitian perhitungan matematis. Yang ketiga, cocokkan saldo prepaid rent per tanggal laporan posisi keuangan dengan saldo buku besar. Terus yang keempat, cocokkan saldo awal prepaid rent dengan kertas kerja pemeriksaan tahun lalu. Yang kelima, lakukan founcing untuk pembayaran prepaid rent di tahun berjalan dan pemeriksaan lease agreement. Yang keenam, take up atau take in total yang dibebankan sebagai biaya sewa ke buku besar biaya sewa. Dan yang terakhir, buat usulan audit adjustment jika diperlukan. Prosedur pemeriksaan substantif premi asuransi dibayar di muka. Yang pertama, minta rincian prepaid insuransi per tanggal laporan posisi keuangan atau yang sering disebut dengan neraca. Terus yang kedua, cek mathematical accuracy. Yang ketiga, cocokkan saldo prepaid insuransi per tanggal laporan posisi keuangan atau sering disebut neraca dengan saldo buku besar. Yang keempat, cocokkan saldo awal prepaid insuransi dengan kertas kerja pemeriksaan tahun lalu. Yang kelima, lakukan founcing untuk pembayaran premi asuransi di tahun berjalan. Yang keenam, pemeriksaan polis asuransi dan cocokkan data dalam polis asuransi dengan rincian predi insuransi. Nah, yang ketujuh, take up total yang dibebankan sebagai biaya asuransi ke buku besar biaya asuransi. Yang ke-8, pemeriksaan apakah nilai pertanggungan cukup atau tidak dalam arti tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. 9. Perhatikan apakah di dalam polis asuransi terdapat bunkers clause. Maksudnya apakah dalam polis asuransi tersebut ada salah satu pasal yang menyebutkan bahwa kalau terjadi klaim karena yang diasuransikan terbakar atau hilang, maka ganti rugi harus dibayarkan ke bank. Yang ke-10, buat usulan audit adjustment jika diperlukan. Nah, seterusnya prosedur pemeriksaan substantif prepaid advertising. Yang pertama, minta rincian prepaid advertising per tanggal laporan posisi keuangan. Yang kedua, cek voting dan cocokkan saldo akhir prepaid advertising ke buku besar dan saldo awal ke kertas kerja pemeriksaan tahun lalu. Yang ketiga, pemeriksaan bukti pembayaran dan surat perjanjian. Yang keempat, pemeriksaan kebenaran pembebanan ke biaya. Untuk barang-barang souvenir harus dilakukan stock of name. Terus prosedur pemeriksaan substantif prepaid taxes. Yang pertama, minta rincian prepaid taxes per tanggal laporan posisi keuangan. Yang kedua, cek voting dan cocokkan saldonya dengan buku besar. Yang ketiga, untuk pajak penghasilan, bandingkan angka prepaid taxes di rincian dengan SPT PPh badan. Yang keempat, untuk pajak pertambahan nilai atau PPN masukan, bandingkan angka prepaid taxes di rincian dengan SPT masa. Nah, di dalam top schedule biasanya si auditor harus mencantumkan kesimpulan dari hasil pemeriksaan atas perkiraan tersebut. Apakah menurut pendapat auditor perkiraan tersebut disajikan secara wajar atau tidak? Nah, menurut SAK etap untuk sewa operasi, Lese mengungkapkan hal-hal berikut. Yang pertama, jumlah pembayaran sewa yang harus dibayar selama masa sewa.
jumlah pembayaran sewa selama periode berjalan yang diakui sebagai beban sewa, jaminan yang diberikan sehubungan dengan transaksi sewa, keuntungan atau kerugian yang ditangguhkan beserta amortisasinya sehubungan dengan transaksi jual dan sewa balik. Dan yang terakhir, ikatan-ikatan penting yang dipersyaratkan dalam perjanjian sewa. Sedangkan bagi lessor, pembayaran sewa selama setahun berjalan dari lessor harus diakui sebagai pendapatan sewa. Pendapatan sewa harus diakui dan diukur berdasarkan metode garis lurus sepanjang masa sewa. Meskipun pembayaran sewa guna usaha mungkin dilakukan dalam jumlah yang tidak sama setiap periode. Sekarang kita masuk di materi pemeriksaan aset tetap. Nah, langsung saja kita masuk di materinya. Aset tetap adalah aset berwujud yang pertama, dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa untuk disewakan ke pihak lain. Nah, aset tetap itu ada beberapa macam, kayak mobil lah, motor dan lain sebagainya. Terus yang kedua, diharapkan akan digunakan lebih dari satu periode. Suatu benda berwujud harus diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap bila yang pertama, besar kemungkinan bahwa manfaat keekonomian di masa akan datang yang berkaitan dengan aset tersebut akan mengalir ke dalam perusahaan. Dan yang kedua, biaya perolehan aset dapat diukur secara andal. Oke, beberapa sifat atau ciri aset tetap adalah: 1. Tujuan dari pembeliannya bukan untuk dijual kembali atau diperjualbelikan sebagai barang dagangan, tetapi untuk dipergunakan dalam kegiatan operasi perusahaan. Terus yang kedua, ciri-cirinya yaitu mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Terus yang ketiga, jumlahnya cukup material. Dan terus materi selanjutnya, fixed assets atau aset tetap bisa dibedakan menjadi 2, yaitu fixed tangible assets atau sering disebut dengan aset tetap yang mempunyai wujud. Terus yang kedua, fixed intangible assets yang sering disebut aset tetap yang tidak mempunyai wujud. Nah, kita bahas yang termasuk fixed tangible assets adalah yang pertama, tanah yang di atasnya dibangun gedung kantor, pabrik atau rumah. Tanah ini biasanya tidak disusutkan menurut SAK maupun peraturan pajak. Nah, tanah ini bisa dimiliki dalam bentuk hak milik, hak guna bangunan yang mempunyai jangka waktu 20-30 tahun. Terus yang kedua, gedung. Peralatan, motor, kapal, pesawat dan lain sebagainya. Terus yang ketiga, natural resources, seperti pertambangan minyak, batu bara, emas, marmer, dan hak perusahaan hutan atau HPH. Nah, yang termasuk intangible assets adalah 1. Hak cipta, hak paten, franchise, goodwill, pre-operating. Nah, contoh dari franchise misalnya Kentucky Fried Chicken, dan beberapa merek-merek lainnya seperti Burger, McDonald, Esteller. Dalam hal ini, pengusaha yang ingin menjual makanan atau minuman tersebut harus menandatangani kontrak dengan pemilik franchises agar bisa menjual makanan atau minuman dengan rasa, bentuk, gaya, dekorasi yang khusus untuk jenis makanan tersebut, tentu saja dengan membayar royalti. Prosedur pemeriksaan aset tetap di banyak perusahaan, terutama perusahaan industri, aset tetap merupakan jumlah yang sangat besar dari total aset perusahaan. Namun demikian, waktu yang digunakan oleh akuntan publik untuk memeriksa aset tetap biasanya lebih sedikit dibandingkan waktu yang digunakan untuk memeriksa perkiraan lainnya seperti piutang, persediaan, dan lain-lain.
Beberapa penyebabnya yaitu: 1. Harga perolehan per unit dari aset tetap biasanya relatif besar dan jumlah transaksinya dalam setahun biasanya sedikit. Terus yang kedua, mutasi aset tetap biasanya jauh lebih sedikit dibandingkan mutasi piutang dan persediaan. Terus yang ketiga, dalam pemeriksaan aset tetap, prosedur cut off bukan merupakan hal yang penting seperti pemeriksaan atas cut off transaction dalam pemeriksaan pembelian yang penjualan persediaan. Prosedur audit yang akan disebutkan berikut ini berlaku untuk repeat engagement, sehingga dititik beratkan pada pemeriksaan transaksi tahun berjalan. Nah, untuk fresh audit bisa dibedakan sebagai berikut. Jika tahun sebelumnya perusahaan sudah diaudit oleh kantor akuntan lain, saldo awal aset tetap bisa dicocokkan dengan laporan akuntan terdahulu dan kertas kerja pemeriksaan akuntan tersebut. Prosedur audit atas aset tetap adalah sebagai berikut. Yang pertama, pelajari dan evaluasi internal kontrol atas aset tetap. Terus yang kedua, minta kepala klientok schedule serta supporting schedule aset tetap yang berisikan saldo awal, penambahan serta pengurangannya dan saldo akhir, baik untuk harga, perolehan maupun akumulasi penyusutannya. Terus yang ketiga, periksa footing dan cross footingnya dan cocokkan totalnya dengan general ledger atau sub ledger saldo awal dengan working paper tahun lalu. 4. Post penambahan serta pengurangan dari aset tetap tersebut. Terus yang kelima, periksa fisik dari aset tetap tersebut dengan cara test basis. Yang keenam, periksa bukti pemilikan aset tetap untuk tanah, gedung, pemeriksaan sertifikat tanah dan IMB atau izin mendirikan bangunan. 7. Pelajari dan periksa apakah capitalization, pollution, dan depreciation pollution yang dijalankan konsisten dengan tahun sebelumnya. 8. Buat analisis tentang perkiraan repair dan maintenance sehingga kita dapat mengetahui apakah ada pengeluaran yang seharusnya masuk dalam kelompok capital expenditures tetapi dicatat sebagai revenue expenditures. 9. Periksa apakah aset tetap tersebut sudah diasuransikan dan apakah insurance coverage-nya cukup atau tidak. Terus ke 10, tes perhitungan penyusutan cross reference angka penyusutan dengan biaya penyusutan di perkiraan laba rugi dan periksa alokasi atau distribusi biaya penyusutan. 11. Periksa notulen rapat, perjanjian kredit, jawaban konfirmasi dari bank untuk memeriksa apakah ada aset tetap yang dijadikan sebagai jaminan atau tidak. 12. Periksa apakah ada komitmen yang dibuat oleh perusahaan untuk membeli atau menjual aset tetap. 13. Untuk construction in progress, kita periksa penambahannya dan apakah ada contraction in progress yang harus ditransfer ke aset tetap. Ke-14, jika ada aset tetap yang diperoleh melalui leasing, periksa leasing agreement dan periksa apakah accounting treatment-nya sudah sesuai dengan standar akuntansi leasing. Yang ke-15, periksa atau tanyakan apakah ada aset tetap yang dijadikan argumen kredit di bank. Yang ke-16, periksa penyajiannya dalam laporan keuangan apakah sesuai dengan standar akuntansi. Terus berikutnya, untuk penambahan aset tetap, selain diperhatikan otorisasi dan kelengkapan supporting dokumen, harus dilihat apakah penambahan tersebut sudah tercantum dalam anggaran. Untuk pengurangan aset tetap harus diperiksa kebenaran jurnal entry-nya.
Misalnya, mesin dengan harga perolehan 100 juta dan akumulasi penyusutan sampai dengan tanggal penarikan sama dengan 80 juta. Dijual dengan harga 30 juta secara tunai. Nah, jurnal entry yang harusnya adalah dari kas 30 juta. Dari akumulasi penyusutan mesin 80 juta ya. Dari mesin 100 juta. Nah, laba penjualan aset tetap 100 juta. Nah, seringkali perusahaan mencatat transaksi tersebut dengan mendebit kas 30 juta dan mengkredit mesin 30 juta. Auditor juga harus memeriksa apakah uang kas besar 30 juta sudah diterima di perusahaan dan dicatat dalam buku penerimaan kas. Contoh penyajiannya di laporan posisi keuangan atau di neraca. Ini aset tetap, catatan nomor 9. Harga perolehan di tanggal 31 bulan 12 2015 sebesar 2.230 dan yang 2014 tanggal 31 bulan 12 2 juta. Nah, akumulasi penyusutan 525 juta di 2015 bulan 12 tanggal 31, sedangkan bulan 14 240 juta. Di tahun 2014 bulan 12 tanggal 31. Nah, di kebijakan akuntansi aset tetap dinilai berdasarkan harga perolehan. Perusahaan penyusutan aset tetap dengan menggunakan metode garis lurus dengan persentase penyusutan sebagai berikut. Nah, persentasinya ada beberapa, yaitu dari gedung ada 4% per tahun, kendaraan 25% per tahun, mesin 20% per tahun, dan peralatan kantor 10% per tahun. Nah, penyusutan dihitung setahun penuh tanpa memperhatikan tanggal pembeliannya. Biaya pemeliharaan dan perbaikan rutin dibebankan pada perhitungan laba rugi pada saat terjadinya, sedangkan biaya pemugaran dan penambahan dalam jumlah besar dikapitalisasi. Nah, sekian dari materi saya. Semoga bermanfaat, dan kalau ada kalimat-kalimat saya yang kurang jelas bisa langsung dibaca di PPT-nya. Sekian dan terima kasih.